Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Lesmana Berfarm. Di video ini saya akan membahas untuk teman-teman yang mau membeli burung terucukan ombyokan, sebaiknya jangan pilih terucukan yang ngeruji. Nah, yang ngeruji ini itu seperti apa? Yang ngeruji itu ketika teman-teman dekati, ya ketika di sangkar kotak ombyokan itu, ketika teman-teman dekati, itu burungnya itu kelabakan kesana kemari dan paruhnya itu dia patuk-patukin di sangkar, ya, atau ngeruji paruhnya itu di sangkar. Nah, kalau yang burung yang ngeruji di sangkar seperti itu, kebanyakan paruhnya itu bonyok ataupun rusak, ya, sehingga luka-luka lah, ya. Ketika burung terucukannya di ombyokan itu paruhnya luka-luka, ya, atau kebanyakan terbang ke sana kemari. Nah, ketika terbangnya itu paruhnya itu berusaha untuk keluar, jadi dimasukkan ke dalam ruji sangkar. Nah, teman-teman jangan pilih yang seperti itu. Nah, ketika di ombyokan itu banyak, ya, banyak pilihan, ya, misalnya lebih dari 10 ekor, itu lebih enak teman-teman. Karena banyak pilihan itu lebih enak, kita bisa leluasa, bisa pilih mana yang bagus, ya. Kalau di atas 10 ekor, teman-teman jangan pilih yang mukanya, ya, atau di paruhnya itu jangan pilih yang rusak ataupun apa istilahnya itu bonyok, ya. Jadi pilihlah terucukan yang ngeruji, ya. Jadi di luar sana itu memang banyak seseorang adalah yang mengatakan itu kalau pilih terucukan pilih yang ngeruji, katanya burungnya itu dia istilahnya factor dan sebagainya. Nah, kalau menurut saya tidak teman-teman. Dari pengalaman dan sebagainya, burung terucukan yang ngeruji itu kan dia memang yang jelas aktif. Burungnya itu jelas aktif, tapi sayangnya kan ketika dia loncat ke sana kemari, itu paruhnya itu dimasukkan ke dalam sangkar ini, ke ruji sangkar. Kalau yang pilih seperti itu, ya, itu biasanya burungnya itu lama jinaknya, ya, lama jinaknya dan nggak enak dipandang teman-teman, ya. Karena orang kalau misalnya pilih murai batu ataupun burung yang lain, ya, ketika diombyokan itu pilih yang istilahnya paruhnya itu lurus, mulus. Pilih yang mulus, ya. Jadi dari pengalaman dan sebagainya, saya itu ketika pilih burung terucukan ombyokan, ya, yang selain dia burungnya itu aktif ngeriwik ataupun disahuti, kita putar MP3 itu dia nyaut, walaupun bunyinya itu hanya bunyi cuk-cuk aja atau bunyi dasarnya, itu teman-teman setidaknya pilih burung terucukan ombyokan yang tidak ngeruji, ya, tidak ngeruji paruhnya itu, ya. Kalau loncat-loncat biasa, kalau didekati paling hanya cengkraman kakinya aja teman-teman, itu masih aman. Kalau teman-teman pilih yang setidaknya paruhnya ngeruji ataupun yang rusak ataupun bonyok, itu kebanyakan burungnya susah jinak teman-teman, ya. Kalau misalnya kita udah dibawa pulang, ketika dia deketin, ketika kita deketin di sangkar, ya, burungnya juga akan keruji seperti itu, akan keruji, dia berusaha karena takut, ya, berusaha untuk keluar, tapi paruhnya digunakan untuk berusaha melepaskan diri, gitu teman-teman. Jadi sehingga paruhnya itu dia rusak dan bonyok teman-teman. Kalau burungnya seperti itu, ya, susah, ya, susahnya yang jelas susah jinak. Ketika kita misalnya dimandikan, disemprot, burungnya disemprot, maka akan tambah parah ketika luka itu yang tadinya sudah kering kemudian kita semprot lagi untuk proses pemandian, maka lama-lama nggak sembuh, bahkan lukanya tambah parah, ya, ketika kita pakai proses terapi pemandian teman-teman, ya. Jadi seperti itu teman-teman, ya. Untuk saran saya, misalnya ketika memilih burung terucukan ombyokan, jangan pilih yang seperti itu, ya. Jadi ketika kita pilih, ya, dalam kondisi tenang, ya. Saya udah pernah membahas ini, ya, cara memilih burung terucukan ombyokan yang ketika sampai rumah setidaknya itu berhasil mau bunyi ataupun factor, itu kan diantaranya itu pilih dengan sabar teman-teman. Teman-teman tinggal pilih, menunggu aja dengan agak lama, ya, misalnya 15 menit ataupun 30 menit atau bahkan lebih, ya. Teman-teman perhatikan, ya, ketika suasana di pasar mungkin agak sepi, pilih burung terucukannya setidaknya itu burungnya mau ngeriwik ataupun mau bunyi teman-teman, mau bunyi atau bahkan kita pancing dengan MP3 itu dia mau bunyi cuk-cuk, ya. Dan setidaknya itu dia berani mematuk burung
di sebelah kanan kirinya ya. Kalau yang seperti itu insya Allah prospek banget teman-teman. Dan memang memilih burung terusan itu juga dari segi body ya. Selain itu juga dari segi body yang setidaknya aktif jambul banget. Tapi kebanyakan kalau yang aktif bunyi di objokan itu setidaknya itu insya Allah jantan teman ya. Jantan dan juga kebanyakan ya jelas walaupun bodinya ya dia agak kecil ataupun dia memanjang. Kalau misal bodinya kecil ya teman-teman pilih yang memanjang dan jambulnya itu dia tegaknya itu lebih banget teman-teman. Oke, gitu aja ya untuk tips kali ini ya. Teman-teman perlu diingat ya, jangan pilih yang ruji karena burung yang ruji itu kebanyakan yang paruh ya, ruji paruhnya itu bonyok itu jangan dipilih karena burungnya itu cirinya tuh susah dijinakan. Oke, gitu aja teman-teman. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan sampaikan di komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.